Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan untuk absen. Apakah kalian sudah absen di WA Group, teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, kalau semuanya sudah absen, Ibu akan memulai pelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin menjelaskan bahwa untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang peluang kejadian majemuk. Nah, peluang kejadian majemuk itu apa sih, Ibu? Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan PPT yang sudah Ibu buat. Di sini, Ibu juga ingin memberitahukan apakah kalian semua sudah join di link yang Ibu berikan. Link yang ini, teman-teman, kalian aplikasi Blandspace. Sudah, Bu. Nah, jadi Blandspace itu untuk pertemuan kita hari ini, jadi kan Ibu ingin menjelaskan melalui Zoom kan. Nah, setelah Zoom itu kalian membuat presentasi sendiri untuk materi yang Ibu bahas hari ini nih. Nah, kalian bisa baca lagi di sini, kemudian kalau kalian kurang paham, kalian bisa tonton videonya. Nah, kayak gitu anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan bahwa peluang kejadian majemuk itu untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kita harus memahami konsep peluang kejadian majemuk itu. Yang kedua, mengidentifikasikan fakta pada peluang kejadian, yang kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Nah, kemudian untuk kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk itu ada peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Nah, untuk indikatornya, yang pertama ada memahami konsep peluang pada kejadian majemuk, dan yang kedua mengidentifikasikan fakta pada peluang kejadian majemuk. Nah, kemudian untuk materi yang kita bahas hari ini ada tentang ruang sampel dan kejadian, terus ada peluang suatu kejadian, ada frekuensi harapan suatu kejadian, dan kejadian majemuk, serta peluang komplement itu. Nah, Ibu akan mulai dari ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel dan kejadian itu apa sih, Bu? Di sini Ibu bakal ngambil contoh tentang sekeping mata uang logam. Ya, di sini ada sisi angka dan sisi gambar. Terus, berarti ruang sampelnya itu ada apa? Ada angka dan ada gambar. Kemudian titik sampelnya berarti ada 2 ya. Nah, kejadiannya itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama munculnya sisi angka, yang kedua munculnya sisi gambar, dan yang ketiga muncul keduanya. Kemudian peluang suatu kejadian itu jika S adalah ruang sampel dengan banyaknya anggota dan A merupakan suatu kejadian dengan banyaknya anggota, maka peluang kejadian A adalah PA sama dengan NA dibagi NS, dengan kisaran nilai peluang itu adalah lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Jika PA-nya sama dengan 1, itu disebut kejadian pasti, dan jika PA-nya sama dengan 0, berarti disebut kejadian mustahil. Nah, kemudian contohnya itu di sini Ibu pengen ngambil tentang dadu. Nah, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi berangka ganjil. Berarti kan kalau dadu itu ada angka 1 sampai 6 ya. Makanya di sini NS-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian NA itu berarti kan peluang munculnya sisi yang angka ganjil kan. Berarti angka ganjil itu ada angka 1, 3, dan angka 5. Maka PA sama dengan NA per NS,
berarti sama dengan 3/6, kita sederhanain menjadi 1/2. Nah, kemudian ada frekuensi harapan suatu kejadian. Jika pada percobaan A dilakukan N kali, maka frekuensi harapan itu dapat ditulis FH sama dengan N dikali peluang A. Contohnya itu misalkan ibu melempar nih 3 mata uang logam sekaligus sebanyak 240 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya 2 gambar dan 1 angka. Berarti kan karena 3 mata uang logam itu dilempar sekaligus, makanya titik sampel atau ruang sampelnya itu ada 8. Kenapa Bu dapat 8? Kita bisa cari nih pakai pohon. Nah, ketemulah hasilnya ada angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar gambar. Itu untuk titik sampelnya, ada 8. Nah, kan yang ditanya adalah munculnya 2 gambar dan 1 angka. Berarti NA-nya itu ada 3, di mana angka gambar-gambar, gambar angka gambar, dan gambar-gambar angka. Makanya, sesuai dengan rumus, frekuensi harapan itu adalah N dikali PA, di mana N-nya itu diketahui dari soal itu sebanyak 240 kali, dan untuk PA-nya, kita tadi udah tahu cara mencarinya, NA per NS, jadinya 3/8. Ketemulah frekuensi harapannya itu adalah 90 kali. Kemudian, ada materi selanjutnya, kejadian majemuk dan peluang komplement. Kejadian majemuk itu 2 atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru. Jadi suatu kejadian itu kita sebut misalkan dengan E. Maka kejadian komplementnya itu adalah E komplement yang memenuhi persamaan bahwa PE sama dengan PE aksen sama dengan 1. Atau PE aksen sama dengan 1 dikurang PE. Nah, contohnya itu, misalkan ya, ibu pakai kartu remi nih, ya kan? Diambil secara acak 1 lembar kartu. Nah, tentukan peluang terambilnya kartu bukan as. Nah, kalau kartu remi itu, ruang sampelnya ada 52. Kenapa? Karena kan kartu remi itu ada 4 kan, ada yang wajib, ada yang tempe, ada yang waru, sama ada yang love kan. Nah, setiap kartunya itu ada 13, berarti 13 dikali 4, itu jadinya 52. Nah, NE-nya itu 4. Kenapa 4? Karena kan yang diminta bukan as ya. Kita cari asnya dulu, asnya ada berapa nih? Asnya itu kan ada 4 kan, dari love, waru, wajik, sama tempe kan. Nah, makanya di sini NE-nya itu 4. Berarti kita harus mencari dulu peluang E, di mana peluang E itu sama dengan NE dibagi NS, yaitu 4/52. Makanya PE-nya itu sama dengan 1/13. Karena kita udah ketemu PE-nya, berarti kita bisa cari nih berapa peluang terambilnya bukan kartu as. Berarti PE aksen sama dengan 1 dikurang PE, berarti 1 dikurang 1/13, yaitu 12/13. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita bahas sampai di sini nih. Nah, kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di grup. Nah, tugas kita hari ini ngapain sih, Bu? Nah, tadi kan Ibu udah ngejelasin ya materinya. Nah, Ibu berharap kalian bisa membahas kembali, bisa berdiskusi kembali bersama teman-teman kalian di WA untuk materi ini. Kalian bikin menggunakan kata-kata kalian sendiri, pemahaman kalian sendiri, kemudian kalian presentasikan kembali di depan teman-teman kalian dan Ibu melalui Zoom. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi, Ibu ingatkan sekali lagi ya, bahwa kalau kalian masih ada yang kurang paham, kalian bisa tanya di grup, atau kalian bisa buka link yang sudah Ibu kasih. Ini blank space ini. Jadi di sini nih ada tentang PPT, ada contoh soal yang perlu kalian kerjakan juga, dan ada materi tambahan dari YouTube yang bisa ditonton videonya. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Ibu pengen kasih tahu untuk pertemuan selanjutnya, kita masih ngebahas tentang peluang kejadian majemuk. Tapi bukan tentang ini lagi ya, tapi tentang lanjutan dari materi kita. Nah,
Kayak gitu teman-teman. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, sebaiknya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.